warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aidantama dari kelas 4B, nomor NPM 24106310700041. Di sini saya akan menjelaskan suatu pembelajaran tentang kesetimbangan dari mata kuliah biomekanik. Kesetimbangan tersebut, suatu benda dikatakan setimbang jika adanya suatu penyesuaian yang sama terjadi pada seluruh daya yang berlawanan. Dengan kata lain, jika adanya positif yang bekerja pada suatu benda, maka harus ada daya negatif yang sama besarnya. Dan sekarang ada macam-macam kesetimbangan. Yang pertama ada kesetimbangan tetap. Jika suatu benda mendapatkan pengaruh dari benda lain, berubah posisinya dan kemudian kembali lagi seperti posisi semula, dikatakan dalam kesetimbangan tetap. Contohnya seperti kantung-kantong plastik yang diisi air, jika dipukul akan balik seperti semula. Yang kedua, selanjutnya ada kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil, suatu benda cenderung cepat berubah dari posisi semula, misalnya seperti orang yang berjalan di atas tali. Yang kedua, ada kesetimbangan netral. Kesetimbangan netral ini agak berbeda dengan yang lain-lain. Misalnya, bola tenis yang diletakkan pada suatu permukaan rata, bola tersebut tidak mempunyai cenderung kembali ke posisi semula atau bergerak menjauh, karena posisi itu datar dan rata. Terus yang kedua, di sini ada tingkat kesetimbangan. Pada saat seseorang berolahraga, tubuh akan mengalami berbagai macam posisi yang membutuhkan keadaan tetap kesetimbangan. Bahwa keadaan kesetimbangan ini bergantung di atas beberapa faktor, yaitu yang pertama, kesetimbangan berbanding langsung dengan daerah tumpuan tubuh. Yang kedua, di sini ada kesetimbangan tak berbanding langsung dengan jarak titik berat tubuh di atas tumpuan. Terus yang ketiga, posisinya semula dikatakan dalam keadaan kesetimbangan tetap. Misalnya, kantung pasir yang digantungkan, yang dipukul oleh petinju, kesetimbangan akan muncul jika titik berat tubuh jatuh di antara bidang tumpuan. Terus yang keempat, ada kesetimbangan berbanding langsung dengan berat tubuh. Terus yang terakhir, yang kelima itu kesetimbangan pada arah yang dicenderungi berbanding langsung dengan jarak lurus titik berat tubuh dari sisi tumpuannya ke arah yang kesetimbangan akan lebih besar jika gesekan antara tempat tumpuan dan bagian tubuh yang berkontrak. Yang ketiga, di sini ada pusat gaya berat atau titik berat tubuh. Menjelaskan bahwa pusat gaya berat adalah suatu penjelasan secara teori tentang suatu titik tempat berat seluruh tubuh atau benda dipusatkan. Tidak hanya tubuh yang mempunyai pusat gaya berat ini, tetapi setiap bagian atau segmen juga dari tubuh mempunyainya, misalnya lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Setiap bagian atau segmen tersebut mempunyai pusat gaya berat sendiri-sendirinya. Terus yang keempat, di sini ada gaya berat atau garis titik berat. Menjelaskan bahwa konsep yang berhubungan dengan garis gaya berat ini adalah garis dari titik berat tubuh. Garis titik berat tubuh atau bisa disebut juga dengan line of gravity ini adalah suatu garis khayal vertikal yang menembus garis gaya berat tubuh. Garis ini dibentuk oleh pertemuan bentuk tubuh sagital dan frontal pada tubuh manusia dalam posisi anatomis. Yang kelima, di sini ada bentuk tubuh. Menjelaskan bahwa bentuk tubuh dapat diperhitungkan dalam keadaan statis dan dinamis. Bentuk statis misalnya berdiri dan duduk lebih mudah untuk diberikan pedoman daripada bentuk dinamis. Posisi tubuh dalam keadaan bergerak akan dihasilkan berbagai macam bentuk. Selanjutnya di sini ada tentang pembelajaran mobilitas. Lawan kata dari kesetimbangan adalah bergerak atau mobilitas. Selain ini juga ada faktor kesetimbangan yang sangat penting dalam pendidikan jasmani atau olahraga. Faktor yang juga perlu diperhitungkan dalam mobilitas tersebut. Terus yang pertama di sini adalah saat memulai gerak atau starting. Saat mulai gerak starting ini merupakan faktor kunci keberhasilan yang dapat berbagai cabang olahraga seperti lari cepat, berenang, main softball, baseball, dan lain-lain yang berusaha untuk melakukan gerakan yang cepat dan tepat bersamaan dengan bunyi letusan dalam renang dan lari atau saat itu. Terus yang kedua yaitu ada tentang gerak tipu atau pura-pura yang bisa disebut juga dengan faking. Dalam beberapa kegiatan olahraga, suatu tindakan gerak tipu daya ini yang dilaksanakan dengan sempurna melakukan suatu taktik dan keunggulan seorang pemain. Untuk mengecoh lawannya, tujuan dari gerak tipu ini adalah untuk mengelabui lawan bermain sehingga penjaga kehilangan keseimbangannya. Terus yang ketiga ini terakhir ada berhenti dari gerakan atau stopping. Keterampilan atlet dalam melakukan gerakan ini berhenti dengan seketika atau memperlambat gerak.
Majunya juga merupakan faktor yang harus diperhitungkan atau dipelajari dengan baik. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya benturan atau berhenti dalam posisi yang aman dan menerima umpan dari kawan.